Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kehadirat-Mu, kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri dalam renungan pagi. Kuduskan kami supaya layak kami menyampaikan firman Tuhan dan juga mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, dalam kasih Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Saya bacakan demikian firman-Nya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudaraku, dalam kasih Yesus Kristus, ada pendidik-pendidik. Yang dimaksudkan di sini adalah pedagogos. Itu adalah diambil dari para budak yang mempunyai moral dan karakter yang baik. Mereka ini dipercayakan untuk mendidik anak-anak majikannya. Dialah yang menghantarkan anak majikannya ke sekolah, yang mengajarkan tentang moral, dan juga mendidik mereka untuk memasuki sebuah karakter yang dewasa dan baik. Namun ada kelemahan dalam diri dari pedagogos ini karena dia memang berasal dari budak. Dan dia hanya memberikan pengajaran dalam bentuk kata-kata dan berusaha untuk supaya apa yang diajarkan ini boleh dihafalkan dan ingat oleh anak didiknya. Namun ketika anak didiknya ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan moral maupun karakter yang baik, seorang pedagogos tidak berani memberikan teguran secara langsung karena memang statusnya adalah budak dan yang dia tegur ini adalah anak majikan. Dia tidak berani melakukannya. Tapi berbeda dengan seorang bapa. Paulus menyatakan diri sebagai seorang bapa rohani di tengah-tengah jemaat Korintus karena dialah yang mengajarkan tentang firman Tuhan dan dia pula lah yang menunjukkan bagaimana memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ketika mereka ini melakukan suatu kesalahan, maka Paulus tidak segan-segan menegur mereka. Bukan dengan maksud untuk menekan ataupun mempermalukan, tetapi agar mereka ini sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Jadi dalam hal ini, untuk supaya jangan terjadi banyak kesalahan-kesalahan, karena jika hanya dengan mengajarkan firman Tuhan dengan kata-kata, maka bisa salah menafsir dan salah juga perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, maka Paulus bukan hanya mengajar dengan kata-kata mereka, tapi Paulus juga mengajar dengan perbuatan-perbuatan nyata. Jadi dia mengajarkan kepada orang-orang Korintus agar bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab sebuah perbuatan itu akan bergaung lebih bergema lagi dibandingkan dengan 1000 kata-kata. Jadi untuk mengajar sesuatu yang sangat efektif adalah bukan hanya melalui teori, tapi juga melalui perbuatan yang nyata. Itu sebabnya maka Paulus tidak segan-segan sebagai bapa menegur jika ada kesalahan dan sekaligus mengatakan kepada orang-orang Korintus untuk bukan hanya mendengar apa yang saya katakan, tapi untuk melihat dan mencontoh apa yang saya lakukan. Demikian saudaraku apa yang dikatakan Paulus dalam surat tersebut, agar kita ini bukan hanya menjadi para pendengar firman Tuhan,
tapi kita juga adalah para pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa di surga. Kami segenap yang ikut dalam renungan pagi ini, kami mohon berkat Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami dalam melewati hari ini, biarlah kami memperlakukan firman Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Namun, jika ada kami dalam keadaan sakit, kami mohon Kau sembuhkan. Jika ada kami dalam pergumulan, mohon Kau berikan solusi. Untuk keluar dari permasalahan kami. Jika kami ada dalam perjuangan, kuatkan kami untuk memperjuangkan apa yang kami cita-citakan. Bapa di surga, demikian juga kuatkan iman kami, berkati kami. Kami mendoakan khusus perminggun P3S dan juga perminggun yang ada di Kalimantan, yakni di Sampit. Kiranya Engkau berkati mereka, berkati aktivitas mereka, perjuangan mereka, dan juga berkati iman mereka. Sehingga mereka boleh bertumbuh dengan pesat. Iman mereka boleh menjadi sebuah kesaksian, kelakuan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan berkati segenap aktivitas mereka di sana dan juga pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, itulah doa kami, pengharapan kami yang akan sampaikan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami makanan cukupnya pada hari ini. Ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.